Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Allahumma amin. Para ulama, para habaib, para asatidz yang kami hormati, yang kami hormati, Nawir penasehat dari Mushola Abdul Tiba Purwaran Rapor Regensi, Ketua Paguyuban, semua jajaran pengurus di Mushola yang kami muliakan, para bapak, para ibu yang kami muliakan, khususnya jamiah sholawat yang luar biasa pada malam hari ini. Suaranya cukup bagus. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat pada malam hari ini kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada adik-adikku yang kami cintai dan yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini video saya kayak bosok coba buat ini. Alhamdulillah monggo sareng-sareng kesempatan dalu menika kula lan panjenengan sedaya monggo puji syukur alhamdulillah dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi kesempatan dalu menika kula panjenengan sedaya dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi tetep iman Islam. Dipun paringi sehat wal afiat. Dipun takdiraken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan iki kita sareng-sareng saged kembal wonten mushola Nurul Iman. Perlu sareng-sareng kita bersama-sama niat yang mulia memperingati Isra Mi'raj dengan kita yang kita muliakan dan kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini dan biasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan diaturkan keibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimahullah. Ya saya sekuni enten kesempatan dahulu iki nggih. Dan iki boten pantes nggih. Ketika boten kersa panjenengan. Wabil khusus para ulama, para kiai, para asatidz ingkang ahli. Saya sendiri dalam diambil ini tasik penghuni baik ilmu dumateng para kiai, para ulama, para asatidz. Niat kesempatan dalam ini keranten info suruh mawon kesempatan enten Jumat malam Sabtu ingkang kepengker dalam diajak silaturahim, diajak sareng-sareng, tausiah wonten mushola Nurul Iman. Bahkan itu korbanan ketika dibel, insyaallah Sabtu malam Ahad akan datang, Sabtu malam Minggu akan datang, ada peringatan Isra Mi'raj dengan Rasul untuk hari ini tausiah. Saya sendiri harus adil, adil. Ya saya dalam itu mau ada di lingkungan murid-murid, selaku pendidik itu mengajar murid.
Sedangkan dalam itu tidak hadir para kiai, para ulama orang sakit. Maksud sakit kabeh pagi nggih. Kalau sedekah kesempatan baru niku niat untuk suruh kula boten sing paling pinter ngaji nggih. Namun sareng-sareng monggo sareng-sareng niat enten dalu niku niat ingkang mulya soalnya nggih tiyang sing sae iki sing badhe diputrapi dening Gusti Innamal A'malu. Monggo niat ibu-ibu nggih dalu niki monggo sareng-sareng Bapak. Niat sing pertama niat korban dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalnya niat syiar Islam, ya, lalu luar biasa. Di lingkungan perumahan ada rampok, ya, di sini luar biasa. Kegiatan-kegiatan keagamaan, kabupaten meriah luar biasa. Ini pondasinya sing awal ini masya Allah. Ya. Perjuangannya ini susah, masya Allah ngantos menawi periode perjuangan Rasulullah. Enten periode Mekah, enten periode mati. Lek periode Mekah itu tasih ngajak iman dumateng kaum kafir Quraisy itu membutuhkan waktu yang luar biasa sampai kurang lebih 10. Begitu proses perjuangannya di Madinah, ya, begitu banyak yang mengikuti ajaran Nabi, cepat masuk Islam, cepat membangun peradaban, itu di kota Madinah. Tapi alhamdulillah di lingkungan perumahan, ya, saya sangat berat mengadakan kegiatan keagamaan itu sangat berat. Alhamdulillah kita bersyukur, alhamdulillah ente di lingkungan rumah ini mas napa musola luar biasa. Kegiatan-kegiatan di kota makmur niki dedahaken menawi ente di lingkungan rumah ini dikanggo rahmat hidayah Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang kalau kita bersyukur alhamdulillah lingkungan ada ini alhamdulillah. Syukur ingkang nomor kali alhamdulillah. Nembe mawon kula panjenengan sedaya sebagai warga negara nggih melaksanakan pesta demokrasi. Ngawuraken pemilihan umum. Nggih, baik pemilihan presiden kaliyan wakil presiden, ugi pemilihan legislatif, pemilihan DPD. Alhamdulillah berjalan lancar. Nggih, boten enten gejolak sing berarti. Nggih, enten di lingkungan alhamdulillah meskipun pilihan kita berbeda, tapi tetap kita rukun, semangat, guyup sebagai warga negara Indonesia. Alhamdulillah tetap di lingkungan perumahan alhamdulillah adem air. Boten enten sing permusuhan meskipun beda pilih. Ini kesempatan kita kula panjenengan syukur dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Enten kesempatan dalu niki kula nglebetaken monggo sareng-sareng niat kala wau nggih, niat silaturahim, niat memperingati Isra Mi'raj tujuanipun boten sanget mundhut hikmah. Nggih, niat hormat dumateng Nabi kita mundhut hikmah kersane angsane peringatan Isra Mi'raj ini ndadosaken kesaenan secara pribadi, secara berkeluarga maupun secara bermasyarakat. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Samangke ingkang dalem aturaken mungkin enten 3 tahap. Nggih, tahap pertama sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra. Ingkang perkara proses perjalanannya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Ingkang kedua sahabatipun Kanjeng Nabi
dipun Isra Mi'raj dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Niki sampun kula panjenengan sumerati khususnya di Indonesia ini kita sangat bersyukur namanya peringatan hari-hari besar Islam. Mulai wonten tingkatan RT, RW, kelurahan, itu di kecamatan, kota, kabupaten, gubernur sampai di tingkat kepresidenan. Alhamdulillah sami-sami memperingati hari-hari besar Islam, termasuk memperingati Isra Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat bersyukur kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala enten di negara sing aman, tentrem, kegiatan-kegiatan keagamaan alhamdulillah dipermudah. Enten di pemerintah tersebut. Ini sangat bersyukur tiap tahun keluarga saya mengadakan kegiatan peringatan hari besar Islam. Termasuk Isra Mi'raj. Kula dengan saya sambung datang rami ilmu saking para habaib, saking para ulama, para asatidz sing critane sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi para bapak, para ibu yang kalau muliakan, yang pertama sadarene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun Isra Mi'rajaken dening Allah Subhanahu wa taala sing diapalin di alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing tentang enten sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki dipunwastani Amul Hazan. Napa adik-adik? Apa adik-adik? Sebelum peristiwa Isra Mi'raj ada tahun yang dinamakan dengan Amul Hazan. Apa artinya Amul Hazan? Belum tahu? Ya, ini nanti di sekolah ya. Untuk guru anggapannya ya. Amul Hazan, amul itu saking bahasa Arab tahun Huzri, itu kesusahan, tahun berduka cita, tahun kesusahan, tahun kesusahan sing dialami dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing dapat pertanyaan dulu, nopo apa dipun pasani tahun Hazan? Tahun kesusahan, tahun berduka cita. Buatan saya si pertama, ini saking sejarah. Si pertama, yang sangat mencintai Rasulullah, sangat melindungi Rasulullah, bahkan mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau berusia 8 tahun. Sejak kakeknya Abdul Muthalib sampai dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala saat dipun serahkan kepada Nabi Muhammad yang masih kecil. Mau ikut siapa? Ya, ikut Sayyidina Hamzah namanya, ikut Abbas dan paman-paman yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Tapi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam milih di antara pamannya yaitu Abu Thalib. Sedangkan dalam status di masyarakat Abu Thalib itu bukan keluarga yang berjumpa. Ya, Abu Thalib ini salah satu paman di Nabi Muhammad SAW, putra putrinya cukup banyak. Sedangkan tingkat perekonomian pas-pasan. Dulu ini saya dipilih dengan Nabi. Ya, sejak kecil tidak dipilih yang mewah-mewahan. Ayo adik-adik semua. Nah, ini dari Nabi. Ya, sejak anak-anak yang dipilih itu tidak enak-enak. Tapi kehidupan yang dialami oleh Nabi itu perlu dengan perjuangan. Perlu dengan perjuangan.
termasuk makan dan lain sebagainya. Bahkan di saat-saat beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, termasuk mengembala kambing dan seterusnya, dan rangka memenuhi kebutuhan diri beliau membantu pamannya dalam kehidupan. Dan inilah proses seterusnya. Jika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya bersama-sama pamannya yang sangat dicintai Abu Thalib sampai beliau menginjak remaja sampai dewasa. Sampai beliau yaitu melaksanakan pernikahan dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dan ini seterusnya tetap pamannya Abu Thalib mendukung kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai dalam perjalanan rumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW, ngantos Nabi Muhammad diangkat dados Rasul, diangkat dados Nabi, pamannya Abu Thalib tetap melindungi. Bahkan setelah diangkat sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad bentuk kalimat tauhid la ilaha illallah, ngajak dumateng masyarakat sekitar enten masyarakat Quraisy dipun ajak sebagus iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Boten enten pangeran sing hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan pencipta langit, bumi dan alam seisinya. Tapi namanya perjuangan Rasulullah SAW itu tidak merubah tradisi zaman jahiliyah atau sepakatan itu bertemu. Sudah perjuangan luar biasa. Banyak gangguan, cemoohan, ancaman dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, pangeran Abu Thalib tetap melindungi Nabi Muhammad SAW. Ringkesnya cerita, ringkesnya sejarah. Ketika tahun 10 dari kenabian, tahun 10 dari kenabian, nopo maksudnya tahun 10 dari kenabian? Sejak Nabi Muhammad SAW diangkat dari Gusti Allah dados Nabi, dados utusan Allah ketika berusia 40 tahun. Adik-adik, saya tanya, Rasulullah diangkat sebagai utusan Allah itu usia berapa? 40. Soalnya nanti akan ditanya interpresnya yang bisa menjawab, berarti mendengarkan. Nabi usia 40 tahun. Ya, ini sasapun terakhir amanat saking Allah sebagai utusan sebagai Nabi, sehingga sehingga puncak pengasurnya barang Muhammad itu luar biasa. Tapi bukan ngatos yang itu sing luar biasa selagi masih di hadapan pamannya Abu Thalib. Ya, karena pamannya Abu Thalib ini, meskipun keluarga pas-pasan masih tergolong dari keturunan Quraisy, dari keturunan suku yang sangat dihormati di tengah-tengah masyarakat Arab bangsa. Jadi sangat melindungi. Maka ketika tahun 10 dari kenabian ini, paman beliau yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan pamannya sangat mencintai Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah betul-betul kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sangat susah. Karena sementara dia dapat perlindungan dengan masyarakat sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah dan luar biasa kita. Inilah dia alami beberapa bulan setelah meninggalnya pamannya Abu Thalib. Boten 3 tahun itu pinter-pinter saksi serta paman ini sampai dipundhut dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat jahiliyah, masyarakat Quraisy semakin menjadi dalam mengolok-olok Nabi, dalam menghina Nabi, menganiaya Nabi yang luar biasa. Dipundhut dari Allah Subhanahu wa taala
Ingkang nomor kalih tiyang sing sangat dicintai dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi garwane dening Nabi Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Istrinya yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu meninggal dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu dalam aturan khususnya ibu-ibu, dalam ngaten, dalam aturan untuk ibu-ibu. Sebagian masyarakat sing boten seneng dumateng Nabi, masyarakat sing boten seneng dumateng perjuangan Nabi, boten seneng perlawan perkembangan Islam, kepribadian Nabi yang luar biasa, boten seneng dijadikan alat agar Nabi itu supaya namanya jelek, enten sing menghembuskan, ya termasuk isian tarik, ya. Nopo sing dihembuskan Nabi Muhammad itu akhlake opo, akhlake opo Nabi Muhammad. Tidak ada mana kok Nabi Muhammad itu, sing jenenge Muhammad itu bojone akeh, bojone gak siji Muhammad itu. Bojone akeh, lebih saking songo. Niki yang dihembuskan orang-orang yang tidak senang kepada Islam dalam rangka menganjurkan kepribadian yang mulia yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kita serang, ya. Ibu-ibu harus tahu sejarah ini. Bukan berarti Nabi Muhammad itu memiliki istri 9 atau lebih sampai 11. Ya, bukan berarti sejak beliau akan nikah istrinya 9 atau sampai 11. Ini adalah sejarah ibu-ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah hanya kepada seorang wanita yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah ini mampu. Sejak beliau usia 25 tahun itu karena mempelajari melalui asisten dari saudagar kaya Siti Khadijah itu penelitian kepribadian musuh-musuh luar biasa, akhirnya remen, akhirnya secara singkat kepingin nikah dengan Nabi. Nah, dia tiga sebagainya. Nah, dalam proses kehidupan berumah tangga di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai nikah usia 25 tahun sampai beliau diangkat sebagai utusan Allah 40 tahun. Ini masih satu-satunya istri hanya Sayyidah Khadijah. Berarti kita tahu itu dulu. Nabi Muhammad kalian Siti Khadijah hidup berumah tangga berapa tahun? Mulai sejak nikah sampai Nabi diangkat sebagai utusan Allah 10 tahun. Oh, 10 tahun. Dari 25 dan sampai 40 berarti 15 tahun ini jeng Nabi kalian Sayyidah Khadijah ini hidup berumah tangga. Hanya satu-satunya istri yang sangat dicintai beliau. Kemudian ditambah lagi, setelah diangkat sebagai utusan Allah usia 40 tahun, ditambah lagi 10 tahun berjuang menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika usia 10 tahun dari kenabian, barulah istri yang sangat dicintai oleh beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Rumah tangga yang dinamai dari Sayyidah Khadijah ini kurang lebih 25 tahun. 25 tahun inilah Nabi hidup berumah tangga, baik suka dan duka bersama-sama dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lho ini sing patut kula panjenengan sedaya dados kepala rumah tangga, dados ibu-ibu monggo rumah tangga kula panjenengan sedaya nyuntuh rumah tangga ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuntuh rumah tangga ini Nabi Muhammad. Karena dalam rumah tangga yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara hak seorang istri
Kewajiban seorang istri hak dan kewajiban seorang suami semua sama-sama di jalan. Dan kehidupannya Masya Allah, rumah tangganya dialami bersama secara bagian, baik suka dan duka dialami bersama. Inilah kehidupan rumah tangga Nabi kalian saya kira sampai panjenenganipun dikaruniai putra putri. Dan ini termasuk putra putri sing enten jalur keturunan Nabi ngantos sak pancen iki nggih saking keturunan Sayyidina Nabi. Nggih. Sinten mawon putra putri Nabi. Nggih, sing dijelasaken wonten di pareng utawi sejarah ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk enggak ada 3 putra di Nabi. Nggih, itu termasuk Qasim, enten malih Ibrahim, enten malih Abdullah. Iki putrane Nabi, nggih, 3 itu putra. Lanjut sing asli enten Zainab, enten Ruqayyah, enten Ummi Kulsum, enten Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi putra-putri Nabi itu wonten di dari jalur Sayyidina Nabi. Dikilah kersane sejarah semerbawa kehidupan berumah tangganya Nabi ini luar biasa. Nggih, rukun. Nggih, termasuk dalam kebahagiaan, termasuk mawaddah warahmah sing dituduhaken wonten di dalam Al-Qur'an. Nopo tandane samangke? Tandane kehidupan berumah tangga itu lek saling mencintai. Tangga lek saling mencintai, gitu tandane jeneng ini. Ketika Sayyidina Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, Nabi dalam keadaan susah. Sampai disebutkan aku hancur tahun kesedihan tahun susah. Berarti apa? Sing dialami Nabi ini sangat susah karena Nabi sangat mencintai Sayyidina Nabi. Ini sebagai seorang laki-laki yang mencintai kepada istri. Sama ke pulau panjenengan sedaya para bapak, para ibu, nggih, nyuwun sewu, nggih, nyuwun sewu. Nggih. Nah, ada istri kita dikatakan padahal usia istri kita itu lebih tua. Setelah lebih tua, istri kita itu kok meninggal lebih dahulu. Ketika istri kita sudah dipanggil oleh Allah, kira-kira apa yang kita ucapkan kepada bapak? Nopo para bapak, sing kita ucapkan nek istri ini lebih tua, warna tersama dipun kabudut dening Allah. Innalillahi wa alhamdulillah. Para bapak, ibu-ibu sedaya, para bapak sing enten di musala, boten enten sing nyebutno seumpama istrinya lebih tua meninggal. Boten enten sing matur alhamdulillah. Berarti napa? Para bapak sing enten musala sedaya mencintai dumateng para ibu alhamdulillah. Berarti apa? Nggih. Kalau kehidupan rumah tangga saling mencintai. Inilah yang dialami Rasulullah SAW. Dalam keadaan sedih atas meninggalnya pamannya Abu Thalib, kemudian dalam keadaan saksian meninggalnya istri yang sangat dicintai yaitu Sayyidah Khadijah, keadaan sedih semacam inilah, maka keadaan masyarakat Quraisy terutama orang-orang kafir semakin menjadi-jadi dalam memberikan pembinaan, penganiayaan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Allah mboten enten sing melindungi mari kok. Mboten enten sing disungani mari kok. Cara ngilokno saenake wis. Nggih. Iki sing dialami Nabi susah. Maka di antara sejarah berikutnya Nabi iki kepingin wis lek carane kaya ngene, aku dakwah kaya ngene, aku gak kuat. Aku tak pindah. Bukan berarti menghindari dakwah Rasulullah, tetapi pindah kepingin dakwah akan lebih tenang, akan lebih berkembang dalam dakwah yang menyampaikan ajaran Islam. Jadi berencana dakwah ke kota Taif. Karena yang menjadi harapan Nabi di kota Taif ini itu sebagian famili saking
ini saking abai, saking kaum muda, harapan di Nabi. Nanti kalau sudah berdakwah di kota bisa diterima karena masih ada saudara-saudaranya Islam bisa diterima, baik yang dewasa dan maupun anak-anak bisa berubah. Ini menjadi harapan tapi karena mendapatkan perlindungan dari famili atau keluarga. Ini yang menjadi harapan beliau. Akan tetapi apa yang terjadi? Harapan hanya tinggal harapan. Ketika Nabi siap-siap hijrah, siap-siap pergi ke Taif, ya, ingin berpindah ke sana, ingin berpindah untuk dakwahnya, akan tapi tidak disambut dengan sukacita, tidak disambut sesuai harapan yang Nabi dan para sahabat sendiri akan dalam itu, tapi sebaliknya di Nabi Muhammad SAW disambut dengan caci maki, dengan hinaan, dengan siksaan. Bahkan tidak hanya bapak-bapak, bapak-bapak yang menghina Nabi, melempari batu ibu-ibunya, termasuk remajanya, anak-anaknya semuanya mengolok-olok secara bersama-sama, menghina secara bersama-sama, bahkan melempari batu secara bersama-sama. Beda jauh yang dialami oleh masyarakat di perumahan ini. Bersama-sama bapak-bapaknya, ibu-ibunya, remajanya bersama-sama dalam memperingati Israfil Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di lingkungan perumahan masih bisa terjadi semuanya. Ya, karena hinaan dan ancaman pada saat itu, bahkan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW, dia itu sejarah itu termasuk gigi beliau. Ya, gigi beliau ada yang patah karena lemparan batu, ada yang patah. Ya, suasana bercucuran darah yang dialami Nabi Muhammad SAW. Karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, sing namine malaikat Jibril sing sangat mencintai Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai Habibullah sing dicintai Gusti Allah boten trimo. Wahai Nabi, dengan izinaken Nabi, kula bari kula hancurkan yang Taif semenganiaya dumateng jenengan Nabi saking banget tegone dumateng Nabi Muhammad SAW. Nopo jawab Nabi para bapak ibu hadirin rahimahullah. Nggih, itu di keterangan hadis sing panjang sing intine nggih ajakan dijagat saking malaikat Jibril bagi menghancurkan orang-orang lain ternyata dicegah dari Nabi. Wahai malaikat Jibril, matur nuwun dengan sampun menewangiku. Tapi kok ngantos tiang-tiang sing menganiaya dengan hancuraken wahai malaikat Jibril. Mungkin tiang-tiang sing ngono sampai ini mereka itu tidak tahu tentang kebenaran apa yang saya bawa, tentang kebenaran Islam. Tidak tahu mereka itu tentang kebenaran agama yang saya bawa itu, bawa kedamaian di muka. Mungkin orang-orang yang saat ini masuk beriman kepada Allah, mungkin dari anak-anaknya, mungkin dari cucu-cucunya, besok ada yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikilah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu hadirin rahimahullah, dikilah Bapak saya kulokan dengan suatu ambil hikmah. Nopo perilakunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo perilaku sing kulokan yang ambil itu berarti nopo perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pemaaf. Beliau adalah seorang pemaaf. Ya, bahkan dari orang kafir pun menghina, menganiaya, beliau tetap memaaf. Yang ini yang perlu kita ambil, ya, dari contoh yang dialami Rasulullah SAW. Karena itu keberanian Rasulullah SAW diaturkan yang di Al-Quran.
sekali yang ini. Nggih, dawuhe Gusti Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nabi Muhammad ini dados rahmatan lil alamin. Dados rahmat dawuhe Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidaklah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali membawa rahmat keseluruhan. Niki misi sing dibutuhkan dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini boten namung beto rahmat dumateng tiyang-tiyang Islam. Lek tiyang-tiyang Islam alhamdulillah menjenengi umat sing pamrih. Wa ummatu khairul umam. Umat jenengan ini sak baguse para umat saderenge nabi-nabi saderenge luar biasa. Nggih, rahmate dumateng umat ya. Loh, sakjane umat Islam tetep beto rahmat termasuk tiang-tiang sing boten iman dumateng Gusti. Nggih, nomor contone. Nggih, kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Isa satu sih. Umat sing boten turun iman diajak dibakat para utusan Allah boten turun iman. Doa keluarga Allah. Tiang-tiang ini sing boten turun iman dengan hancur kemauan Allah. Nggih, rata-rata umat nggih nabi-nabi sadèrèng Nabi Muhammad umat sing bangga, nggih, umat sing boten turun iman dihancur karo Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya para utusan Allah hancur. Termasuk Nabi Musa dumateng Fir'aun sak bolone sehingga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kami boten ate. Nggih, dagang umat sing boten iman gunakake iki boten ate. Nggih. Soale enten doa sapu jagat, nggih. Doa nggih sumpah utawa sing diaturake para utusan Allah boten dipun suwun enten alam donya dumateng kami. Nggih, doae pamungkase Nabi iki dipun suwun bekal wonten di akhir. Nggih, seboro dalam kesulitan itu di alam mahsyar Nabi doa umat ini. Nggih, jadi kula panggih sedaya sing badhe ingkang syafaat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentune umat sing iman, umat sing cinta dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nggih sing dirintis tetep salat iman, termasuk nggih kegiatan-kegiatan bacaan salat selawat dalam rangka hati kita cinta pada Nabi Muhammad. Wah, sak tanggung arek nggih sak beti-beti kula panjenengan suruh lek wonten rasa cinta dumateng Nabi kaya tetep balik nggih tetep balik sak tanggung berarti kok begitu aja nggih kanca-kanca kita sing isih akeh nang dalan diajak cinta dumateng selawat nggih sallallahu alaihi wasallam nggih indah insyaallah selamat diri dina Muhammad. Pun intine kuwi Nabi Muhammad dados rahmatan lil alamin. Untuk yang saya umat Islam hidup dimanapun harus bisa menjadikan rahmat. Nggih, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak hidup di tengah-tengah masyarakat. Ente di tengah-tengah perumahan ayo yang bisa menjadikan rahmatan lil alamin. Nggih, nanti nopo pembangunan nggih termasuk ini yang namanya di perumahan ini
terdiri dari berbagai macam agama dan keyakinan. Mau saling menghormati, ya, saling menghormati memberikan kesempatan kok, ya, dalam kehidupan bermasyarakat tapi memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, memberikan manfaat kepada keluarga, memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini kan namanya rahmatan lil alamin. Umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi obrolan Isra satu Isra kejadian Nabi dalam suasana amul hazan, dalam suasana juga di perjalanan saat ini pun dalam suasana susah yang bertumpuk-tumpuk, mulai kehilangan papanya, kehilangan istrinya, sampai dianiaya orang-orang Taif. Keadaan yang semacam ini yang luar biasa, Allah tidak diam-diam, ya. Allah akan menghibur Nabi Muhammad, Allah akan menghibur Nabi Muhammad dengan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menghibur Allah. Ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah ayatnya kalau mau sampun ada di mukadimah ya. Sebagai wakilan tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Niki ayatnya sing diabadikan dening Gusti Allah di Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an ini hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk orang-orang yang beri supaya dengan buka Al-Qur'an, melihat isi Al-Qur'an supaya dijadikan pelajaran. Diabadikan itu di Al-Qur'an. Nopo isine wong subhanallah ini sampai indah buat kami Allah. Isine niki enten dikonsider. Nggih, mungkin sing usiae ini enten tahun 70-an atau 80-an. Enten konsider. Sing intine tentang Isra Nggih, isine ayat ini. Nggih. Sing apal monggo sing sepuh-sepuh insyaallah monggo sasaran. Nggih. Ibu-ibu kalau ada yang hafal ya. Jadi sekitar tahun 70-an sampai 80-an. Ya itu saya mengikuti konsider ya. Ini kan 27 Rajab Nabi Muhammad Isra. Boten siapa? Kita apa? 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamthilan bagi umat Islam sedunia. Ini konsiderasi tas ikan. Dan peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj ini dia awali saking amul azbau. Ayat ini menceritakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik pertanyaannya, halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj itu tanggal berapa adik? Tanggal 27 Agustus. Oh, 27 Rajab, saya kira tanggal 27 Agustus ya. 27 Rajab tahun 10 dari Nabi. Ya. Jadi 27 Rajab Nabi Muhammad Isra. Lah Isra itu apa? Ya. Bersama-sama kita pun apal rumahnya. Cuma ingatkan bahwa Isra perjalanan malam dari Masjidil Haram
Dia pun di Masjidil Haram ini ke Bapak Haji kan. Di Masjidil Haram itu enten di kota ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pun di Masjidil Aqsa itu Bu Palestina yang saat ini Palestina ya sedang dizalimi oleh Zionis Israel ya. Ini sidang akan menghancurkan atau pembunuhan luar biasa ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Masjidil Aqsa termasuk salah satu masjid suci tempat perjalanan Nabi Isra dan ya. Nah ini perjalanan Nabi sampai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gitu. Dan ini perlu kita ambil pelajaran para bapak, para ibu. Apa yang kita ambil hikmah perjalanan malam ini? Perjalanan ini Nabi ini kan kalau mau dipun wastani bagi menghibur Nabi liduliyahu min ayatina. Bagi ditunjukkan kebesaran Allah. Nabi bagi diangkat derajatnya sing lebih mulia. Nah, ini enten cara Bapak. Para Ibu, carane kula panjenengan sedaya. Nggih. Nek kepingin derajatnya mundak mungguh Gusti Allah. Semakin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Nggih. Itu mampu sabar, mampu menghadapi ujiannya Gusti Allah. Sinten mawon nek mampu menghadapi ujiannya Gusti Allah, pasti akan diangkat derajatnya. Ya, termasuk jika mau akan penganiayaan terus ngoten ujiannya lulus diangkat derajat. Gampangannya lari sekolah itu loh. Bagi kelas tunggal naik ke kelas 2 pasti uji di sini. Lek gak lulus gak munggah. Nggih. Semangat di pelopan nyosor bagi diangkat derajatnya di Gusti Allah dipuji dia. Nggih. Dipuji rumah tanggai, dipuji anak-anaknya, dipuji kanca-kancane, macam-macam tapi gak lulus. Nggih, ujian ibadah diangkat derajatnya di Gusti Allah. Lah ini supaya sambung dengan Gusti Allah, supaya sambung dengan Gusti Allah, dan ini dalam sejarah tarikh Islam Nabi sebelum diisra Mi'rajkan, jadi dari tarikh ini Nabi ini dipun datangi termasuk malaikat Jibril, termasuk malaikat Mikail. Nabi dioperasi, Nabi dioperasi. Napa artinya dioperasi? Bukan operasi sesar semacam medis di rumah sakit buat operasi secara rohani. Karena di dalam diri kita ini ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani, operasi mata, jantung dan seterusnya, operasinya ada di rumah sakit. Tapi operasi rohani ini, tentunya kita mendekatkan diri kepada Allah, banyak zikir dan seterusnya. Karena ala dzikrillah yataqwa wajibul akan bikin kamu bersiap itu. Ini obatnya. Nah ini Nabi Muhammad dipersiapkan akan menghadap Allah Isra Mi'raj. Ini dioperasi dari malaikat. Ya termasuk itu dihilangkan sifat-sifat ya fujur. Karena namanya manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kula panjenengan sedaya menungso ini dikaruniai ilham dari Allah. Sifat fujur, sifat-sifat sing Allah. Nggih, wa taqwa kuwi sifat-sifat sing Nomor sifat sing Allah sing kita miliki. Jangan sampai dikembangkan yang kita miliki. Sifat fujur, nggih. Takabur, nggih, termasuk sombong itu nggih. Iri hati, dengki, nggih. Termasuk sakit. Sifat-sifat ini yang akan menghancurkan diri kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masyarakat, nggak boleh iri hati, nggak sombong, takabur, itu enggak aku kan pengajian kita takabur ini. Ya, mau sholat enggak aku ngisikan. Loh sifat-sifat yang itu enggak loh sifat-sifat yang Allah ini dibersihkan oleh malaikat. Maka bersih ini dia pakai di Nabi gini sihnya. Sifat-sifat kesayangan termasuk halim, anis, bijaksana. Di sisi yang al-yakin keyakinan. Di sisi
ilmu. Itu bekal kita. Yang sifat bijaksana, sifat ilmu, dan sifat ya. Karena itu perjalanan di Nabi Isra Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, berangkat pada saat perjalanan ditunjukkan Nabi linuriya min ayatina, ditunjukkan bagaimana kehidupan setelah kita di alam ini, ditunjukkan kali ini, ya, termasuk bau ini pagi ini kita malaikat. Ternyata sejarahnya jadi masih kok dalam umat apa? Kuatnya Islam zaman Islam. Berarti kehidupan setelah di dunia berarti ditentukan. Kuat kemana tukul mana. Ya, berarti kewajaran itu mau kemarin lagi. Karena sahabat dan sahabat sahabat bila itu bukan tidak sahabat, Allah itu banyak sahabat. Itu boleh apa terus. Ternyata ditunjukkan dari Allah. Ya, termasuk saat itu semua ditunjukkan bahwa kehidupan setelah dunia ini langsung nyata. Jadi Allah Subhanahu memperlihatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak ada ilmu, karena Nabi tidak ada keyakinan iman. Ya. Jadi kan kita gak ada ilmu, gak ada keyakinan, mantep. Ya, nomor sejahtera ini moral ulama, moral baik, mantep. Perkara sing gaib iki mantep. Nggih, lek mboten enten niku. Sing lebih berkembang sebab itu. Jadi bila satu secara singkat, sekarang ada cerita untuk adik-adik didengarkan ya. Ceritanya Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, waduh betul-betul masa satu malam. Tidak mungkin. Adik-adik ya, mungkin enggak? Tidak mungkin. Satu malam kok perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jauh ratusan kilo itu. Sedangkan kendaraan masih belum ada, pesawat, ya belum ada. Yang adanya unta ataupun kuda yang paling cepat. Masa semalam datang lagi dari Masjidil Aqsa kembali ke sana? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Nah, karena itu untuk adik-adik ini, ya itu bagiannya ceramah untuk adik-adik. Nabi Muhammad Isra itu berjalan sendiri apa dijalankan oleh Allah? Dijalankan oleh Allah. Kalau berjalan sendiri, sudah bisa. Nah, ceritanya begini adik-adik ya. Ceritanya ini, biar nanti malu. Ya, contohnya ada semut adik-adik, ada semut. Ya, malam itu semut itu ada di rumah Bapak Presiden. Ya, ada makanan di sana sejenis roti bersama-sama semut itu. Ada di makannya roti yang manis-manis yang akan dibawa Bapak Presiden kunjungan ke Makassar. Ya, secara singkat malam itu semut itu masih bersama-sama. Terus besok sorenya ketemu. Anggap saja yang satu itu namanya semutnya itu Messi. Semutnya namanya Messi. Semutnya yang satu namanya Ronaldo. Ya, yang Messi itu tanya kepada Ronaldo, "Hai Ronaldo, sini kamu. Ada apa? Kok seharian ini saya kok gak ketemu kamu? Dari mana kamu?" Dijawab Ronaldo, "Saya itu loh baru saja datang dari Makassar." "Mana Makassar?" "Itu sebagian tengah." Percaya apa boten? Messi percaya apa boten? Percaya. Goblok juga kamu. Wong mlaku ngene katene kan sampai ke Makassar, sampai menyeberangi laut, tidak mungkin kayak itu goblok. Semua pasti goblok. Karena tidak mungkin namanya semut semalam dari rumah Bapak Presiden, besok sore sudah ada di situ lagi ketemu. Tapi ini udah aneh tapi nyata. Nyatanya bagaimana? Kebetulan pada malam hari itu ada sama-sama semut, ya, di sana ada roti yang manis, ya, yang disiapkan oleh Ibu Presiden. Bapak besok kalau kunjungan ke Makassar silakan ini dibawa. Kebetulan ada yang roti sisanya di sana ada, dan sebagian dibawa oleh Bapak. Setelah sampai kunjungan naik pesawat ada di
Makassar peresmian gedung dan sebenarnya selesai acara, pulang kembali ke Jakarta. Kemudian ke Jakarta, tidak sempat makan roti tadi itu karena tadi masih ada, masih diletakkan lagi di tempat semula. Loh, sumur tadi yang cukup ke Makassar ketemu sumur yang ada di kejadian semacam ini. Bohong atau tidak? Yang dikatakan Ronaldo, kamu kok Makassar? Bohong atau enggak? Ya. Enggak. Dia betul-betul dari Makassar. Nah inilah kenapa pada sana tanda sumur ini tidak jalan sendiri dijalankan oleh Bapak Presiden. Inilah gambaran Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak jalan sendiri, dijalankan oleh Allah. Subhanallah asra bi'abdi. Maksudnya Allah Allahi yang menjalankan, dan yang menjalankan itu Allah. Ya, dijalankan oleh Allah. Karena itu, ya masuk akal. Ya, kalau tidak masuk akal kita memang yang tidak mampu. Ya, karena bukan alam kita. Ya pun sampai perjalanan pada intinya sampai ke Sidratul Muntaha pun cara singkat. Intinya sampai di Sidratul Muntaha. Nabi ini intinya rame barenta ini pun intinya dia naik namanya Mi'raj dan Sidratul Muntaha sampai ke Mustafa, ditembus semua makhluk Allah, tidak bisa termasuk malaikat Jibril, tapi Nabi Muhammad masih bisa menembus karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dia kata inilah kemuliaan Nabi, melebihi kemuliaan malaikat Jibril. Lima sholat lima waktu saat dari lima waktu bapak para ibu. Dia kita berikan enter 50 waktu. Ya, 50 waktu. Mantan mundur. Ya, sejauh singkat tahu ini. Datang Nabi paling nasihat umum. Intinya, ya, termasuk datang Nabi Musa. Ya, Muhammad sampai balik mawon datang Allah. Bukan mungkin umatnya sampean ya, umat Islam di zaman akhir katanya sedino sedalu 50 tidak mungkin sampai jauh keringanan, ini keringanan di terakhir ya, keringanan di terakhir. Jadi diberi ini keringanan sehari semalam untuk kita dibagai dalam sehari semalam menjadi 5 apa? Nopo sing kita pundhut hikmah Bapak. Sing kita pundhut hikmah ini napa? Padahal Nabi Muhammad itu yang paling mulia. Menghadap Allah yang paling mulia. Asal perintah Allah kok ditawar-tawar. Hikmah ini napa? Ternyata Nabi Muhammad itu turun boten kami boten mawon. Tapi tasih nyuwun pendapat para pendahulunya, para seniornya, para nabi-nabi. Terus menurut dengan Nabi Musa dibandingkan. Loh ini sih dapat pelajaran kalau panjang soal hidup bermasyarakat. Meskipun kita itu sampun mulia, tapi ada orang somol. Dengan itu perumahan paling pinter, tapi ojo merasa paling pinter. Yang paling ojo merasa yang paling ini sih bisa diambil. Ya, ternyata masih minta pendapat. Ya. Minta pendapat Nabi itu kasih nama sifat tawadhu kita semua. Monggo kita dari kita itu masyarakat begitu. Mungkin ada ketua takwid dan seterusnya. Kegiatan apapun dia nyuwun sewu datang sing sepuh. Nyuwun sewu dan sepuh namanya itu gagasan beberapa nanti kegiatan. Monggo nyuwun sewu piye? Nggih, nyuwun mendak. Ini sing kita ambil ya. Jangan merasa paling mampu, paling kaya, paling pintar, sudah paling ini sudah hancur nanti. Sing dicontohkan dengan Muhammad sifat tawadhu. Terus kemudian menawar pendapat dari ya sifat tawadhu ya memberikan akhirnya kan diberikan masukannya berdasarkan pengalaman, berdasarkan analisa juga memberikan masukan bertentangan ya umat itu. Ya, akhirnya apa? Bermanfaat. Ini bisa kita ukur dalam kegiatan termasuk musola ini sudah luar biasa bagus. Ya, tiap ide kegiatan mawon. Ya.
tetap musyawarah datang ke sesepuh. Boten namung sesepuh umure mawon, nggih. Sesepuh ilmu sesepuh sinar termasuk ada Pak RT dan sebagainya lagi pokok. Itu bahasa yang bagus dalam Islam. Bahasa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW akan menghadapi masyarakat. Soalnya kan perintah sholat itu tidak hanya Nabi kan, dan perintah untuk umatnya kan termasuk tidak benar. Sehingga kita termasuk kita dalam mempunyai ide apapun yang bagus, ibu-ibu nyuwun syarat datang sesepuh sehingga kita untuk memberikan masukan untuk lebih akhirnya kompak akan sesepuh, ada yang memberikan nasihat, ada yang boleh ketakmilannya loh, enten nanti enten dapat semua insya Allah. Jadi kemuliaan ya termasuk perintah-perintah Allah sebenarnya kita laksanakan kan. Dan ya sudah kita di rumah pun sama ngandap pun balik ke kamu mantun pun sholat lagi berarti sholat lima sebelum sholat lima waktu tuh ini nomor pantangannya Nabi Muhammad untuk mari terlengkap ini nomor pantangannya Nabi Muhammad tantangannya datang kafir itu ada 3 kelompok. Alhamdulillah Nabi Israel. Kelompok yang pertama kelompok Abu Jahal, Abu Lahab. Inilah kelompok pertama yang memperingati Israel. Sinten yang memperingati Israel pertama? Abu Jahal, Abu Lahab. Loh kok ngoten? Soalnya ini Muhammad ngomong sing benar. Ayo berani sini. Diajak kumpul dikumpul di sekitar Ka'bah itu. Wes ayo dukung pulau biangan. Ayo ngomong apa sih Nabi jadi Israel. Terus benar Muhammad ngomongin itu benar. Jadi bahan olok-olok orang itu kayak semut pada semut itu apa itu mau makan sarung gini semacam itulah bahasanya kafir berat kepada Nabi ya. Orang-orang yang menghina Rasulullah berarti kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah menjadi kepada kebenaran Israel. Kemudian ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini betul-betul puji imannya dia Islam puji. Padahal sendiri Islam aku berapa sih tidak banyak. Sedangkan peristiwa Islam ini wadal Abu Jahal, Abu Lahab mengumpulkan Sayyidina Abu Bakar, sahabat Abu Bakar tadi itu. Ayo takonon Abu Bakar. Itu sebagian tanggal datang Abu Bakar Bakar kan kumpulan itu. Tanggal di masa ini. Wahai Abu Bakar. Ini cerita ini kumpul kami itu Muhammad itu. Itu dia perjalanan dalam satu malam. Siapa sih ngomong itu? Nabi Muhammad. Lagi mesti ngomong Nabi Muhammad. Bener. Itu Masya Allah. Luar biasa mantap keimanannya, keyakinannya Sayyidina Abu Bakar. Sejak itulah sehingga ini Abu Bakar ini dapat gelar. Sahabat Abu Bakar dapat gelar apa gelar Asyid. Asyid dikatakan peristiwa membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Buatan diceritani saya di nabi takut kok ini betul. Dia sahabat sendiri kelompoknya Abu Bakar Siddiq menjadi imannya semakin kelompok pertama Abu Jahal Abu Bakar sama sing kelompok sing tiga ini merawat nabi sing asalnya iman jadi karena diuji keimanannya kita terus gak masuk akal tambah ngelantur sing asalnya iman dan ikut jika betul-betul ya diuji keimanan ya. Jadi situasi saat mungkin pulau Pancasila termasuk kelompoknya Sayyidina Abu Bakar. Kami tidak mau kan? Buat sing terakhir yang pakai sholat. Ya, buat jadi mawar. Itu jam itu pak. Kira 5 menit, ya, nanti dikasih stop. Sama ke sholat pun, ya, sholat 5 waktu. Ini kesannya enten oleh-oleh nggak
nerima sholat, untuk itu oleh-oleh. Apa oleh-oleh yang pertama? Bahwa pertama, saking pentingnya sholat, ibadah sholat, Nabi langsung ganti kursi. Dan seperintah itu kan saking malaikat Jibril, kalau sholat, haji, zakat, saling itu, saking malaikat Jibril. Ini langsung Allah. Berarti pentingnya sholat untuk kita umat Islam yang sudah mukallaf baik laki-laki maupun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi awal wa yuhasab bil abdi yaumil qiyamah. Pertama kali dihisab pada yaumul mahsyar. Amalan pertama sing dihisab dari Allah, pertama sing ditangani sholat. Sholat saya amalin fasadan batasan. Lek salate api wis api liyane. Ukuran sholat lho, nggih. Kula panjenengan supaya diukur sholat. Wah, itu amalin sosial kuat. Seperti apa? Bisa ya kan dia dapat maksud, dia dapat apa? Mau sholat pertama. Karena bagusnya sholat, masih akan dipertanggungjawabkan dari Allah. Nomor kali, tingkatan namanya sholat. Tingkatannya nopo apa penting sholat itu. Jadi sing ayat sing dalam mau pertama itu. Usluma uhiya ilaikal kitab wa aqimis sholat. Apa sing tak wahyu kok jenengan minat kitab dari kitab Al-Qur'an pertama sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi saya sebenarnya sholatnya itu begini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang saya sebut ini digambarkan sesungguhnya sholat itu bisa mencegah. Efeknya sholat bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Boleh yang sering sholat. Tapi kejimukan ini pancetannya menyalurkan sandal sering orang itu ngerasani kontrol sering kasut. Berarti sing dikoreksi harus sholat sing dikoreksi sholat itu kok sama kayak kudunya tingkatan kelas kudunya perubahan atau pernikahan perubahannya kalau menuju ini terlalu tinggi. Pertama sing biasanya 5 waktu ini boten jangkep dhisik nggih biasanya itu apalagi sholat biasanya maghrib tok lek ya wis repot aku nek maghrib aku nangkalakan baru dari maghrib tok ditambah dilengkapi gaware asare enten peningkatan dari maghrib tok nambahi gaware asare pun enten peningkat syukur sampai 5 waktu alhamdulillah sing yo sadurunge Isra Mi'raj sholat tiga rakaat sekitar. Lho sing jangkep kok aku sudah jangkep bisa. Lah setelah jangkep ditinggalkan kemarin aku jangkep, tapi aku jamaah jarang. Nak tinggal kemarin Isra Mi'raj. Paling ikut jamaah sholat maghrib. Berarti ada peningkatan. Dari 5 waktu peningkat dari ikut sholat jamaah. Sejak itu mantul kan. 5 waktu jamaah waktu tak tinggal kemana Allah tak tambahi kopiah. Berarti ada peningkatan. Lek kok doae kalau peningkatan kelasnya macam kelasnya banyak. Kemarin orang aku loh mau biar dia harus nambahi mana mungkin dari ini tak hati mikirnya berarti ada peningkatan. Ya, ini peningkatan secara syariah. Tapi secara syariat mawon boten
hukum kalau kiai perusahaan nopo diwawuni ditokno sing temenan supaya sholat itu betul tambah adil paksa bisa mendekati juga ya kudu bener ilmu mulai ya apa caranya suci harus semerah ya nyuci sarung contohnya mulai sesuci ini harus tahu toharoi ya nah ini yang mendukung sholat ini sesuci ini bagus mari sesuci ini bagus termasuk sunnah perkara termasuk bacaan sholatnya ayo dikoreksi kalau ente pas sholatnya dipotong tepat bacaan ini mulai Allah mulai kabiro tepat bacaan ini supaya kamu koreksi secara syariat oh alhamdulillah kita share bacaannya mulai Allah Akbar sampai salam lepon itu bacaannya bagus ditinggalkan lagi ya termasuk maksud meskipun artinya maksud paling gak Allah Akbar mungkin Allah Akbar eling sing agung nang Gusti Allah daripada Allah Akbar eling pun cuma tak ada video nah itu sekali ya minimal Allah Akbar eling Arabiyal akhlak nopo maksudnya lah paling gak tiap gerakan tiap bacaan kita maksudkan lekon ngerti maksudnya Islam ini isi badan bimbing ke panggilan baksa walungan itu nopo malen enten robi bili walhamdi kan ini ya Allah paling berkurang walhamdi walhamdi kan sak terusnya ini kan doa lekon eling itu enten remi ya enten kelak membagi sing kula panjenengan saling oleh-oleh nggih hidupan masyarakat kita bagus nggih secara pribadi keluarga masyarakat enggak sombong terakhir mereka sholatnya semakin hari semakin baik itu nih iki sing tak katakan nggih kata bilanganipun nggih iki saking makhluk panjenengan iki sing dalem sakit nggih mugi-mugi boten barokah manfaat dumateng kula nggih tetap iman Islami untuk tidak bersoleh-solehah bisa menggunakan komunik agar jatuh suruh makin jauh membacanya semua bacanya makin tinggal guna tinggal sambung kita coba ini untuk pembulan pemilu Allahumma bila bertorik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.